Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman suku yang memiliki budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam. Salah satu suku yang memiliki keunikan tersendiri adalah suku Bugis di Sulawesi Selatan, terutama dalam hal konsep gender. Jika di banyak masyarakat dikenal hanya dua gender, yaitu pria dan wanita, masyarakat Bugis mengenal 5 gender berbeda yang diakui dalam kebudayaan mereka. Makunrai merupakan istilah untuk menyebut perempuan. Dalam budaya Bugis, perempuan memiliki posisi yang sangat dihormati. Sementara itu, pria yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan menunjukkan perilaku maskulin disebut dengan istilah orwane. Ya, jadi cala bayi itu dari kata cala dan bayi, jadi mungkin dia salah-salah menjadi laki-laki. Jadi dia laki-laki ke perempuan dan perempuan. Cala lai dari lai kan perempuan, tapi mungkin salah hingga ia memiliki dari cala dan lai memiliki kelainan biologis ya. Lalu ada kemudian bistu. Bistu ini perantara antara manusia dengan dewa ketika orang-orang Bugis Makassar atau di Sulawesi Selatan dan Barat belum menganut Islam. Tapi setelah menganut Islam, bisu tentu sudah tidak ada kepercayaan kepada dewa itu sudah tidak ada, tapi bisu eksis sepanjang dia bermanfaat bagi masyarakat. Lalu ada urane, ada makunrai, laki-laki dan perempuan. Ya, karena bisu itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau cala bayi laki-laki yang keperempuanan atau cala lai wanita yang kelaki-lakian. Tapi kalau bisu itu in between. Dia berada di dunia tengah. Dia bukan laki-laki dan bukan perempuan. Kenapa dia harus netral begitu, independen, supaya dia tidak punya halangan dalam menghubungi Allah, dewa, karena dia menjadi penghubung antara dewa dengan manusia. Ya, di mana ini bisu ini di Sulawesi Selatan itu dari mana saja, Prof? Dia sebetulnya perjalanan sejarahnya ini kasihan, dia mengalami banyak diskriminasi ya. Ketika tahun 50-an 60-an dia diburu oleh DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, mau mendirikan negara Islam. Dia dibunuh kalau didapat. Lalu kemudian di zaman Orde Baru dia dipaksa tobat, namanya Operasi Tobat. Disuruh pilih 5 agama di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sehingga pemerintah mengkategorikan dia sebagai Hindu. Lalu kemudian guru agama, kan masih ada komunitasnya di Sidrap dan di Sengkang. Di Sengkang itu namanya Buloe, di Sidrap ada juga Emparita namanya. Oh, sekarang. Penganut agama Tolotan namanya. Itu dipaksa menjadi Hindu, disebut Operasi Tobat. Jadi akhirnya di KTP-nya sih memang banyakkan Islam ya atau Hindu, tetapi dalam kegiatannya tetap eksis pada kepercayaan lamanya, karena memang agamanya bukan agama Islam, dia agama Tolotan. Selain dua gender tersebut, ada juga calabai yang merupakan sebutan bagi laki-laki yang secara fisik lahir sebagai pria, namun lebih memilih untuk berperilaku seperti perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, calabai tetap dianggap sebagai laki-laki oleh masyarakat Bugis, hanya dengan perilaku dan sifat yang berbeda dari laki-laki pada umumnya. Di sisi lain, calalai adalah kebalikan dari calabai, di mana perempuan yang berperilaku seperti laki-laki dalam kesehariannya disebut demikian. Meskipun dianggap berbeda dari perempuan pada umumnya, calalai tetap dipandang sebagai perempuan oleh masyarakat Bugis. Meskipun peran calabai dan calalai mungkin tidak diterima di beberapa tempat, masyarakat Bugis secara umum menoleransi dan bahkan menghargai mereka, karena mereka dianggap memainkan peran penting dalam tatanan sosial masyarakat Bugis. Dalam tradisi masyarakat Bugis dikenal gender kelima bernama bisu. Secara historis mereka telah ada sebelum Islam masuk di bumi Sulawesi dan menjadi agama kerajaan Gorontalo pada abad 16 Masehi. Memang itu diakui secara sosial maupun secara kultural dalam kebudayaan kita. Namun sebelum kita sampai ke pembahasan tersebut, kita harus tahu dulu seperti apa bentuk pemerintahan kerajaan kita di Sulawesi Selatan dan Barat.
berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan kita bukan melalui penaklukan dan perang, berdiri atas dasar kontrak sosial, ya. Jadi ada turun-menurun yang turun dari langit, lalu kemudian diangkat jadi raja. Nah, sebelum diangkat jadi raja, ada perjanjian antara raja dengan rakyat. Itulah yang melahirkan demokrasi seperti di Barat. Jadi kita sudah punya kontrak sosial jauh sebelum ide itu muncul di Eropa, yang sekarang ini dipraktekkan melalui demokrasi. Kita juga memiliki bentuk demokrasi yang agak berbeda dengan demokrasi yang dipahami oleh Barat dan yang dipraktekkan di Indonesia sekarang ini. Bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagaimana kalau rakyatnya penjudi? Maka suara penjudi adalah suara Tuhan, tidak mungkin. Kalau dalam prinsip demokrasi pemerintahan kita di Sulawesi Selatan, suara rakyat dan suara raja dari atas itu disatukan di Dewan Rakyat, ya, di Dewan Perwakilan Rakyat. Sama fungsinya DPR sekarang, yang kalau di Goa namanya Salapanga, ya, 9 kerajaan kecil yang bergabung. Lalu ada Patapuloi di Bone, ada Pitoi di Sengkan dan seterusnya. Itu sama fungsinya DPR. Dia yang mengolah apa aspirasinya raja dan apa aspirasinya rakyat. Aspirasi dari raja disebut suara dari atas, ya. Solompawoi bahasa Bugis. Solompawoi itu sama dengan air yang mengalir dari atas. Sedangkan suara rakyat disebut dengan mengelep pasang, seperti suara air dari laut yang menghempas ke pinggir laut. Pertemuan antara Solompawoi suara raja dan mengelep pasang suara rakyat, itulah digodok suaranya melalui Dewan Adat yang ada dalam kerajaan. Jadi fungsinya sama DPR. Dewan Adat ini bisa juga, dia yang mengangkat raja dan dia juga bisa menurunkan raja. Nah, karena bentuk pemerintahan kita mirip-mirip demokrasi, tapi bukan demokrasi liberal, ya, tapi demokrasi yang mempertemukan antara suara raja dan suara. Makanya Prof. Mathulada almarhum tidak mau menyebutnya demokrasi, tapi dia menyebutnya sebagai prinsip-prinsip kerakyatan. Kemudian secara gender mereka tidak digolongkan laki-laki maupun perempuan, sebab mereka adalah manusia suci yang diyakini turun dari langit atau dikenal dengan istilah Tomanurung bersama Raja Luwu, Batara Guru, sebagaimana dijelaskan dalam kitab 1 Lagaligo, karya sastra terpanjang di dunia. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV.